His name. He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. So this praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. Yahweh Sebaot is His name. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Holy Spirit in my heart, I feel His love in my life. He has anointed me, in Him I will rejoice. So this praise throughout all the earth, His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. So His praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. Nyanyi mazmur bagi Dia, tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Pujilah Elohim Israel, soraklah seluruh bumi bagi. Shalom Alaikum. Sekarang kita bangkit diri bersama-sama, kita menserukan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Eka.
kita akan masuk lebih lagi dalam Terima kasih Tuhan, iman dan berdiam dalam kami dan dalam setiap kehidupan kami.
setiap kami. Ruang Rodes Engkau akan lebih lagi. Bapak yang kami terima kasih. Kalau ada energi jahat roh apapun itu Tuhan, penghulu di udara yang tidak berasal daripada Engkau Bapa, yang mencoba mengganggu dan mencuri sukacita dan konsentrasi kami telah usir patahkan di dalam nama Adonai Yesus Masihi. Engkau pergi tinggalkan tempat ini, karena segala pujian, glori, kejayaan, kemuliaan, kekayaan, keagungan, dan kehormatan hanya bagi nama Allah Yahweh, Tuhan yang begitu kudus dan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Masihi kami berdoa dan berseru dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Kita bangkit diri bersama-sama. Shalom Aleichem.
Dengan penuh ucapan syukur pada pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah di mana Engkau telah kumpulkan kami, baik kami yang ada di Ambarawa maupun rombongan hamba-Mu yang pada hari ini akan menyampaikan isi hati Tuhan dan yang akan memberikan kesaksian-kesaksian, yaitu Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias Marvel Lumban Tobing Master Science. Engkau berkati apa yang akan dilayani pada hari ini beserta dengan rombongan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati ibadah kami dari pertengahan ini sampai akhirnya, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah disampaikan melalui flyer kemarin, pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias Marvel Lumbang Tobing Master of Science. Ini merupakan Brigjen senior yang rendah hati karena pada hari ini beliau datang khusus ke tempat ini untuk menerima baptisan air. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baru sekali ini, saudara-saudara, ini merupakan satu sejarah menurut saya. Dan nanti saya beri kesempatan seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, bagi jemaat yang belum dibaptis pembaruan dan akan mengikuti, silahkan nanti bisa bergabung. Dan hari ini juga kita kedatangan Pak Amin Wijaya yang beberapa waktu yang lalu bersaksi di tengah-tengah kita. Silakan Pak Amin berdiri. Nah, ini dia. Bapak Brigjen juga membawa rombongan, saudara-saudara. Tadi ada Ibu Mercy ya, kalau tidak salah. Ibu Mercy silakan bisa berdiri. Ya, itu di belakang, saudara-saudara. Beliau adalah seorang pengacara yang juga pada hari ini ada bersama-sama dengan kita. Kita akan dengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias Marvel Lumbang Tobing MSc. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan Pak Jenderal. Shalom aleichem. Salam damai sejahtera dengan penuh sukacita. Hari ini kita dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk memuliakan nama Bapa, Yahweh, Yehoshua HaMashiach, dan Roh Kodes. Itu nama yang harus kita muliakan sampai akhir zaman. Saya percaya, saya yakin yang ada di ruangan ini adalah anak-anak Tuhan yang mencari kerajaannya dan kebenarannya. Sesuai dengan tema hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Karena Matius 6 ayat 33 inilah saya masih punya semangat untuk hidup. Ya, carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim, Bapa Yahweh, dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah nanti yang saya sampaikan pada acara penyampaian firman Tuhan. Tapi namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan kesaksian. Kesaksian karena sesuai dengan perintah Pak Yakub, saya harus menyampaikan kesaksian. Jadi selama saya hidup menjadi seorang Kristen, sejak lahir, terus sampai saya pensiun jadi tentara, saya boleh dikatakan hanya ikut-ikutan saja. Ya, ikut saja ke gereja. Apa kata pendeta, saya ikut saja. Apa yang disampaikan, saya ikut. Tetapi saya tidak mendalami. Saya tidak mendalami. Saya juga berpikir setelah saya pensiun jenderal, kenapa saya dulu nggak jadi pendeta ya? Nah, kenapa saat saya hari tua, saya harus mempelajari ayat-ayat firman Tuhan mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Makanya saya pernah berdoa,
Kami lulusan Akabri tahun 78, ya, yang angkatan darat itu cuma 99 orang, Pak Yakub. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kami sudah banyak yang kembali ke pangkuan Bapa di surga. Ya, mau dia itu Muslim, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Kristen maupun dia Katolik. Setiap hari kalau teman saya sakit satu angkatan itu, kalau dia ada di Jakarta, kita datang berjenguk. Ya, setelah beberapa hari kemudian di rumah sakit, mereka dipanggil. Nah, kita ngantar juga ke kuburan, ya, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ketika pulang dari kuburan, apa kira-kira yang ada di benak saya? Kapan giliran saya? Nah, ketika malam saya berdoa, Tuhan, masih ada nggak misi saya di dunia ini? Kalau nggak ada, saya sudah hidup, sudah puas. Tuhan sudah berkati saya, sudah puas saya, udah kemana-mana, keliling dunia, 26 negara saya sudah kunjungi, dan bukan jalan-jalan. Ya, saya diberkati, sudah menikmati. Tapi ada satu yang hilang. Kok saya nggak, hidup saya ini nggak pernah damai, nggak pernah tenang. Kenapa? Karena saya belum mencari kerajaan Tuhan itu. Suatu hari saya malam berdoa, saya buka Bible, kebetulan yang saya minta petunjuk itu keluarnya ayat Matius 6 ayat 33 itu. Carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Tapi waktu itu yang saya buka adalah bukan hanya Bible, Holy Bible, tapi saya buka yang King James Version, "But seek first the kingdom of God and His righteousness. Everything will be added to you." Waduh, ini saya sudah sakit-sakitan, ya, 20 tahun saya hampir menderita sakit, ya. Saya pikir, wah, nanti saya ditambahkan apa ini? Apakah ditambahkan harta yang berlimpah? Apakah yang ditambahkan apa? Tidak. Saya minta sama Tuhan cuman saya diberikan kekuatan untuk menyampaikan firman. Itu saja. Nah, saya coba menulis buku kemarin, namanya Ideologi Pancasila. Pancasila adalah satu-satunya ideologi. Nanti saya bawa, silahkan aja dibagi. Sebelum pulang nanti diambil satu persatu. Dan di situ saya tulis, di pertama itu, segala yang ada diawali satu ideologi. Tapi ideologi siapa? Original ideologi siapa? Itu nanti silakan dibaca. Kemudian kesaksian yang kedua, kebetulan kami ini dulu dibaptis, ya, dengan nama yang berbeda, dengan nama yang disampaikan oleh Suara Kebenaran Firman Gereja ini, yaitu Bapak Yahweh. Saya dulu mengikuti YouTube Pak Yakub ini, ya, beberapa YouTube debat nama Tuhan itu. Waduh, seru banget ini. Sesama agama aja nggak sama, ya, seseiman aja katanya nggak sama. Nah, saya jadi bingung. Istri saya minta dibaptis, saya juga harus dibaptis ulang. Banyak teman-teman saya bilang nggak boleh baptis ulang, Pak Tobing. Ah, sudahlah, menurut kalian pembenaran aja. Saya mencari kebenaran kok. Makanya istri saya pengen dibaptis di sini. Saya juga ingin dibaptis di sini. Anak-anak saya kebetulan sudah boleh dibaptis, kata Pak Yakub, ya, saya bawa kemarin untuk ikut dibaptis. Ini kesaksian. Dan saya hidup tidak pernah tenang, tidak pernah damai. Tapi setelah saya mencari nama itu, kerajaan itu, saya agak tenang. Tidur pun saya kena bantal itu langsung tidur. Ya, seperti tadi malam aja sampai di mes, begitu kepala saya kena bantal tidur. Saya nggak pernah susah masalah tidur. Ya, susah kalau saya tidak ketemu Tuhan. Nah, ini kesaksian saya. Saya cuma dua dengan adik saya, satu dokter di Medan. Ya, saya kebetulan sebenarnya sih maunya ayah saya tidak jadi tentara. Ayah saya seorang tentara, tapi dia tidak mau anaknya jadi tentara. Bahkan disumpah-sumpah saya dulu. Tapi karena sumpahnya dicabut, saya masuk tentara. 2 kali saya gagal, ketiga kali begitu dicabut, padahal saya pengangguran. Malah lulus, yang serius-serius nggak lulus, nggak serius lulus. Ternyata orang Batak itu punya prinsip, Pak Yakub, bahwa Tuhan yang kita lihat sehari-hari, wakilnya adalah orang tua kita. Makanya kita harus hormat sama dia. Saya sembah dia. Akhirnya saya masuk
Taruna itu seperti lencang kanan aja, nggak ada yang hambatan. Padahal dulu dihambat karena sumpah itu tidak dicabut. Maunya ayah saya tidak jadi tentara. Ternyata saya sekarang jadi penggembala ya dari tentara. Tapi bukan penyesat domba Tuhan. Jadi PDT itu banyak singkatannya kan. Nah, saya hari ini karena kemarin diberikan kesempatan oleh Pak Yakub, terima kasih ya Pak Yakub, saya diberi kesempatan untuk bisa bicara di mimbar ini, menyampaikan kesaksian dan menyampaikan firman Tuhan, yaitu yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya menyampaikan ini, marilah kita berdoa dulu ya. Ayah kami yang ada di surga, di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach Kodes, hari ini kami Tuhan berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di sini menyertai kami sesuai dengan janji-Mu. 1-2 orang menyampaikan firman di dalam nama-Mu, berarti kami sudah ada Tuhan bersama kami. Amin. Baiklah, mengapa saya mengambil tema carilah terlebih dahulu kerajaan Bapa Elohim dan kebenarannya. Karena akhir-akhir ini kita sibuk ya, pemerintahan sibuk mencari kekuasaan, membentuk kerajaannya sendiri, tapi tidak mencari kerajaan Tuhan itu dan kebenarannya. Yang ada itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Nah, mengapa kita hidup di dunia ini harus menjawab 6 pertanyaan, dan pertanyaan itu cuma 6, tidak lebih dari 6. 1, mengapa? Why? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, apa? Yang keempat, bila mana? Kapan? Yang kelima, di mana? Yang terakhir, bagaimana? 6 pertanyaan ini yang harus kita jawab. Tapi hari ini saya coba tiga saja dulu yang kita jawab, karena waktunya saya kira saya dibatasi. Ya, jadi kita siapapun, apapun kita, pasti menghadapi pertanyaan yang 6 ini. Mau kaya, mau miskin, mau pendeta, mau jenderal, mau semua apapun jabatan kita, pasti kita selalu bertanya yang 6 ini. Mengapa kita lahir ke dunia? Mengapa saya miskin? Mengapa orang lain kaya? Mengapa kita sakit-sakitan? Mengapa orang tidak? Selalu pertanyaan itu muncul. Mengapa ada orang di kolong jembatan? Mengapa ada yang cacat? Ini harus kita jawab. Sama juga perintah Tuhan. Amanat agung. Amanat agung Tuhan salah satu adalah mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencari kerajaan itu dan mengapa kita harus mencari kebenaran? Setelah saya analisa, ternyata ya Pak Yakub pernah saya mendengar mengkhotbahkan ini. Saya ngikuti terus Pak Yakub. Pak Yakub pernah mengkhotbahkan ini. Makanya saya cari, kerajaan Tuhan. Apa maknanya kerajaan Tuhan? Jangan kita mencari, tapi kita nggak tahu maknanya apa kerajaan Tuhan. The kingdom. King artinya apa? Raja. Dominion, berkuasa. Raja berkuasa. Disingkat menjadi kingdom. Kalau kita menyingkatnya kerajaan, ya bahasa kita memang terlalu sederhana ya, bahasa Indonesia. Nah, siapa raja itu? Ini yang menjadi pertanyaan, siapa sang raja itu? Yang berkuasa itu siapa? Kita selalu memuji nama Tuhan. The King of the Kings, raja di atas segala raja. Jadi sang raja yang ada itu adalah Tuhan, Bapa Yahweh yang ada di surga. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita baca kitab Kejadian, ya, let us make a man. Marilah kita menciptakan manusia agar, di situ dibilang apa? Let them dominion, bahasa Inggrisnya let them, bukan let us. Kalau di depannya let us, kalau di sininya let them. Biarlah mereka berkuasa. Siapa yang berkuasa itu? Ya Adam, manusia pertama. Dialah raja pertama di dunia ini.
Dia supaya berkuasa apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, kemudian binatang yang melata, termasuk isi bumi. Nah, Tuhan sudah menyampaikan seperti itu. Let them, bukan let us. Jadi Tuhan sendiri sudah terikat dengan katanya sendiri. Biarkanlah manusia itu berkuasa. Tapi sayangnya, Adam sebagai raja disobey, melanggar perintah Tuhan. Kita ini juga termasuk melanggar, karena darah yang ada di tubuh kita ini darah dari buah pengetahuan yang jahat sama buah pengetahuan yang baik. Let them berkuasa. Nah, kalau Adam diperintahkan berkuasa, berarti dialah sang raja pertama. Sang raja pertama. Tuhan tidak punya otoritas lagi, sudah diserahkan kepada manusia. Tapi jangan salah, itulah makanya Tuhan menjadi manusia, turun ke bumi, supaya dia betul-betul menjadi raja di atas segala raja itu. Nanti juga dia datang sebagai raja. Dan juga Tuhan Yesus itu turun dari keturunan Yudea. Ya, katanya turunan raja-raja, bukan dari Lewi. Jadi Tuhan Yesus bukan nabi, raja. Nah, sekarang king. Bicara tentang kerajaan, bicara sang raja. Raja itu the owner. Memiliki kita, hidup mati kita semua. Tidak ada ciptaan di dunia ini yang bukan ciptaan Tuhan. Manusia nggak bisa menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi banyak manusia menciptakan Tuhan. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu siapa mereka-mereka itu. Ya, tapi keyakinan kita, kebenaran kita di dalam iman kita, ya, terhadap the Holy Bible, ya, maknanya apa? Dia seorang raja, amanat agung. Kenapa Tuhan bilang seek first, prioritas? Kalau kata pes itu harus kita utamakan, harus kita lebihkan dari yang lain. Bukan tidak ada amanat yang lain, tapi kenapa Tuhan ngomong itu? Tuhan juga datang, karena saya datang ke dunia untuk menyampaikan apa? Berita sukacita tentang kerajaan Tuhan. This gospel, bukan that gospel. Gospel itu singkatan dari Godspell. This gospel. Ya, tapi kita menerjemahkan jadi Injil. Saya juga mencari tahu dari mana kok gospel jadi Injil. Ya, nah, tapi itu king, the owner. Makanya kita sebut apa? My Lord. Tapi bukan landlord, bukan tuan tanah. Tuan tanah karena dia memiliki tanah. Tapi kalau my Lord, Adonai, dia yang memiliki semuanya ini, termasuk nyawa kita. Itulah raja. Raja-raja di dunia, coba kalau dia penggal kepalanya, langsung dipenggal kan. Nah, Tuhan sudah menentukan kapan kita berakhir, ya, di dunia ini. Dan tuh satu-satunya saya mau sampaikan di sini, maaf Pak Yakub, bahwa the Holy Bible, what does it mean the Holy Bible? Holy means apa? Kata-kata satu itu ya sama dengan holy, seperti tertulis di atas ini tadi saya baca, Yahweh, nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes adalah satu. Jadi satu-satunya gospel di dunia ini. Tidak ada yang lain di kolong langit ini. Itu Tuhan yang ngomong, bukan saya. Satu-satunya nama, tidak ada nama lain ya kecuali Yahweh Elohim. Ya, saya juga banyak ditentang sama saudara-saudara saya, sama teman-teman saya. Sama aja Bing, dari mana samanya? Nggak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Ingat, dia raja, king. Karakteristik kerajaan itu seperti apa? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kerajaan itu punya visi nggak? Punya. Punya misi nggak? Punya. Punya tujuan nggak? Punya. Tapi visi kerajaan Tuhan itu apa?
Ya doa Bapa kami lah itu visi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di gereja ini seperti di surga. Itu visinya Tuhan. Misinya Tuhan apa? Untuk menyelamatkan kita. Dari siapa? Dari kerajaan kegelapan. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan terang. Sudah ada God vision, God purpose, God mission. Misinya apa? Beritakanlah firman Tuhan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Baptislah mereka, jadikanlah mereka muridku. Saya baca Tuhan tidak pernah mengajarkan pembaptisan di sini. Tetapi Nikodemus, seorang ahli, ya katakanlah ahli agama, jam 3 pagi dia datang ke tempatnya Tuhan Yesus bertanya, bagaimana cara masuk ke kerajaan surga? Tuhan Yesus cuma bilang apa? Tidak seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui air. Nah ini kan bingung. Tanpa dilahirkan kembali. Makanya kata-kata ini menjadi pemikiran saya, harus melalui air. Apakah baptis percik, apakah baptis selam, macam-macam baptis. Tapi saya melihat Tuhan Yesus kok dibaptis di Sungai Jordan oleh Yohanes Pembaptis, kok diselamkan. Saya cari lagi, baptis itu apa? Mungkin Pak Yakub sudah banyak ngomong tentang baptisan selam. Inilah kesaksian saya. Kedua, kenapa kita disuruh mencari kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan yang mana? Sebab kerajaan Tuhan itu kita cari banyak sekali. Yang mana kerajaan itu? Ada kerajaan Tuhan yang ada di surga. Ada kerajaan Tuhan yang ada di bumi. Sudah ada nggak kerajaan Tuhan di bumi? Karena doanya kita disuruh, datanglah kerajaan-Mu. Terus ada kerajaan kegelapan. Ya, ada kerajaan manusia. Ada pemerintahan manusia. Waduh, banyak sekali. Yang mana yang harus kita cari? Kenapa? Karena kerajaan Tuhan itu pernah hilang. Kemuliaannya pernah hilang. Ya gara-gara siapa? Gara-gara Lucifer, setan itu menjelma menjadi ular, mempengaruhi Hawa, Hawa mempengaruhi Adam. Kalau saya baca di kitab Kejadian ini juga saya bertanya, mengapa ya ular dulu yang dihukum, kemudian Hawa, baru Adam. Di kitab Kejadian itu tertulis. Nah ini kita harus mencari mengapa. Kalau kita cari dengan kata mengapa, berarti kita keluar dari hati kita. Tapi kalau kita bicara apa, itu keluar dari otak kita. Nah yang terjadi saya lihat, di antara apologet, kemudian di antara pastor-pastor, pendeta-pendeta, ribut masalah nama Tuhan, sampai akhir zaman kayaknya nggak selesai-selesai. Ya, saya melihat LAI juga menerjemahkan banyak yang keliru. Tapi kalau kita sampaikan, mereka merasa benar. Akhirnya kita konflik paradigma dasmu, dasku. Nah, kalau paradigma di kerajaan Tuhan, apa sih arti paradigma? Paradigma itu cara memahami kita, cara memahami kehidupan. Ya, di mana kita hidup? Nah, sekarang siapa kita? Pertanyaannya. Kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi jangan lupa bahwa kita warga negara kerajaan Tuhan. Bahkan bukan warga negara, anak, the son of God. Anak, tolong bedakan anak dengan warga. Kalau penduduk, semua penduduk di dunia ini penduduk namanya. Penduduk apa? Penduduk warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kita di kerajaan disebut apa? The Son of God, the Royal Family. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan ayat firman Tuhan tadi. Kalau kita anak raja, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Seperti tertulis juga di Matius. Jangan kau khawatir akan apa yang engkau makan hari esok. Jangan kau khawatir akan apa yang akan Anda minum. Akan memiliki segalanya. Di ayat 34, kekhawatiran hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Punya penyelesaiannya sendiri.
Itu firman Tuhan. Kalau kita sudah temukan kerajaan Tuhan itu. Nah, kedua, beda nggak kerajaan Tuhan dan kebenaran? Kebenaran itu kalimat kedua. Kebenaran juga harus kita cari. Lah kalau kita mencari kebenaran, saya juga bingung. Di rumah saya itu ada Bible, segala macam Bible ada di situ. Yang mana yang benar? Baca di Wahyu. Barang siapa yang menambah, mengurangi dan merubah, terkutuk. Baca lagi di kitab Rasul, kalau saya nggak salah ya, karena saya nggak sekolah teologi soalnya, jadi saya nggak hafal betul ayat-ayat, cuma pernah dengar, pernah baca. Oh ini ya, Rasul, malaikat sekalipun memberitakan firman yang terlebih dahulu sudah disampaikan tidak seperti itu, terkutuk. Bayangkan malaikat aja dikutuk, apalagi kita. Nah sekarang masalah nama Tuhan, orang nganggap enteng. Kenapa? Dulu ada paradigma ya. Paradigma dulu apa? What is name? Name is nothing. Kalau sekarang tidak, name is everything. Name is everything. Nah kerajaan Tuhan itu sudah menjelaskan. Nah mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Masiya. Holy Bible artinya holy itu satu. Satu, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Holy, suci itu satu. Kata-kata satu itu suci. Tidak ada yang jejel, satu-satunya gospel. Dan ini bukan hanya kitab suci, tapi ini konstitusi kerajaan Tuhan. Saya katakan konstitusi kerajaan Tuhan. Kalau konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Tapi konstitusi kerajaan Tuhan di sini. Di sini ada larangan, di sini ada apa yang harus kita lakukan, di sini semua sama. Ibarat ya, ibarat Anda, kita ini semua ya, membeli HP yang masih tertutup. Kalau kita beli HP, yang pertama apa yang kita buka? Bukan langsung ketemu HP-nya, tapi ketemu apanya? Ketemu buku manual. Pertama kali menyampaikan apa? Wah, kekuatan Samsung seperti ini, kekuatan Nokia seperti ini, kekuatan LG seperti ini. Pokoknya pamer kekuatan. Setelah itu ada larangan. Jangan gunakan HP di dekat tiang listrik. Jangan. Banyak kali jangannya. Ya, tapi ada satu lagi, jaminan. Kalau HP ini rusak, kembalikan ke authorized dealer. Nah, kalau apa analoginya dengan kita? Kalau kita sudah berdosa, sudah bersalah, kembali kepada siapa? Yang menciptakan kita. Sang Raja itu. Dijamin nggak? Dijamin. Ini dijamin nggak? Kembalikan. Kalau tidak bisa diperbaiki akan diberikan yang baru. Padahal yang menciptakan ini Oppo nggak tahu siapa kita. Sementara Tuhan tahu kita. Kalau kita sudah dibaptis, sudah tertulis nama kita di kerajaan Tuhan. Nah itu Tuhan tahu. Kalau ini tahu dia. Bosnya Oppo nggak tahu dia siapa saya, nggak tahu siapa kita. Nah, kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah sekarang orang tanya, apa persyaratan kebenaran itu? Apa patokan standar kebenaran itu? Kebenaran itu pernyataannya pasti benar. Kalau pernyataan itu tidak benar, berarti bukan kebenaran. Yang kedua, sudah pernyataan itu benar, diwujud nyatakan. Diwujud nyatakan, menjadi kenyataan. Yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Kebenaran itu harus kekal dan abadi. Mana ada, ya, mana ada Sang Firman berfirman, cuman Raja kita yang bilang, akulah Alfa dan Omega. Artinya kekal abadi. Hanya Tuhan yang mengatakan itu. Dan hanya Tuhan Yesus yang berani menyampaikan, Yesus Masiya, apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Nggak ada. Saya hampir semua sudah baca ya. Saya hobinya memang membaca. Jadi baca segala macam kitab ini saya baca untuk meyakinkan iman saya. Dan inilah salah satu kecelakaan saya. Ya, saya pernah dihukum sama Tuhan. Ya, kenapa? Saya mencari mau menguji-nguji kebenaran firman ini. Sebenarnya kita nggak boleh. Sudah, terima aja apa adanya karena dia sang raja. Nah, kebenaran tadi yang saya katakan, mana yang benar menyebutkan nama Tuhan? Mana Bible yang benar yang akan kita gunakan? Mana doa Bapa kami yang benar? Saya pelajari doa Bapa kami. Mohon maaf ini Pak Yakub. Berilah kami makanan yang secukupnya. Lah kapan Tuhan ngomong berilah kami makanan yang secukupnya? Sementara Tuhan bilang apa? Give us daily bread. Saya baca lagi di kitab yang lain. Loh, berikanlah kami hari ini rezeki kami. Beda-beda. Datang orang Batak. Beda lagi Bible-nya. Leon mau tuami sadarian hangaluat setiap hari. Nggak ada kata secukupnya. Yang mana yang benar? Saya pelajari lagi. Mohon maaf, saya bukan sekolah pendeta, sekolah teologi. Tapi saya lihat manusia itu tidak hanya hidup dari roti, tapi dari firman. Loh, jangan-jangan yang dimaksud Tuhan give us daily bread itu roti kehidupan itu adalah firman yang harus kita geluti, kita terima setiap hari. Karena kalau kita membuka firman, yang makan itu adalah Haruara Kodes yang kita berikan makanan. Tapi kalau kita makan daging, makan apa? Daging kita yang makan. Nah ini tolong untuk kehidupan kita ya. Saya tadi kerajaan Tuhan dan kebenarannya, bukan kerajaan Allah.